Assalamualaikum, selamat datang kembali di kelas KB untuk patch terbaru dari Mobile Legends Bang Bang. Yang sebenarnya patchnya minor. Ada berpengaruh sedikit nggak dengan gameplay? Mungkin ada ke depannya. Karena gue nggak tahu nih apakah ini hal yang benar-benar krusial atau besar untuk dibilang major patch yang menuju ke Assassin. Sorry kenapa gue sambil ketawa, karena emang ya kebetulan dibilang patch nanggung, oke, iya. Dibilang patch yang lumayan berpengaruh dengan gameplay, iya juga. Tapi ya mungkin most likely kayak bakal lebih berfokus sama rank game sekali ya. Karena dibandingkan dengan yang ada di MPL, kalau di MPL template gameplaynya kalau mau diubah total tuh kayak masih mungkin 1 season 2 season lagi. Jadi kayaknya masih terlalu dini untuk kita bilang bener-bener kayak Assassin is back. Tapi dengan patch terbaru ini setidaknya ada beberapa buff dan juga beberapa kemungkinan kalau nanti permainan Assassin yang biasa dirusuh itu bisa dikurangi sedikit. Dan kita bakal ngebahas satu-satu, mulai dari skillnya, hero adjustment, apa aja sih yang di buff, apa aja sih yang di nerf. Dan sekarang gue coba pakai konsep dari in-game-nya langsung gitu loh. Jadi nggak ke custom room, melainkan kita bakal coba di sini. Nah, kita bakal lihat satu-satu mulai dari hero yang pertama, teman-teman. Hero yang pertama adalah Amon. Jadi Amon ini dapetin banyak banget buff, terutama mungkin dari pasifnya ya. Dan ini yang bakal gue tunjukin ini. Nah, ini lebih gampang nih buat teman-teman, nanti detailnya juga ada di bawah tuh ya. Ini mana pasifnya tuh ditingkatkan untuk mode camouflage-nya. Yang sebelumnya kan dia 2,5 detik, sekarang jadi 3 detik durasinya. Jadi dia camouflage-nya lebih lama. Nah ini nih, ya kan. Heal up-nya jadi lebih banyak juga gitu loh. Jadi movement speed-nya bisa meningkat terus menerus. Dan dengan pasif seperti ini artinya Amon ya lumayan berpengaruh lah untuk buff dari mode camouflage-nya. Jadi susah buat kelihatan juga kan. Next ada skill pertamanya, yang dimana skill pertamanya nih untuk sekarang cooldown-nya bakal di 7 detik di semua level. Jadi jatuhnya kayak yang gue lihat Amon ini bakal gampang banget dengan item-item yang kayak Starlium Sight, atau bahkan mungkin item-item yang punya cooldown reduction sedikit kayak misalkan Feather of Heaven, untuk dimaksimalkan agar nantinya skill pertama dari Amon ini ya bakal lebih sering untuk bisa stacking up dari ultimate-nya. Jadi karena shardnya kan ini kan berpengaruh juga nih dengan skill pertama. Jadi ya dengan durasi yang lebih cepat untuk penggunaan skill pertamanya, ngumpulin shardnya juga jadi lebih gampang. Begitu juga dengan cooldown dari skill keduanya, yang dimana skill kedua sebelumnya tuh ada di 15 sampai dengan 12,5 detik. Dan sekarang cuma jadi 13 sampai 11 detik aja. Membuat Amon tuh kayak lebih mudah untuk ngumpulin shard-shardnya dia ketika nanti dia bermain di in-game. Jadi karena skill 1 dan skill 2 yang cooldownnya tuh dikurangin, ultimate-nya tuh lebih gampang untuk dikoleksi. Dan jangan kaget nanti kalau tiba-tiba lebih banyak Amon di rank games, karena jatuhnya dengan buff seperti ini akan membuat kemungkinan Amon tuh bisa muncul di rank games. Apalagi yang shardnya kalau pinter buat maininnya, ini gampang banget nih buat maininnya sekarang gitu loh. Selanjutnya ada Gusion. Gusion juga dapetin buff, yang sebenarnya buffnya lebih berfokus sama perubahan dari pasifnya ya. Kalau yang sebelumnya kan kita tahu pasif dari Gusion ini damage-nya itu berdasarkan 3% dari HP yang hilang. Nah sekarang ternyata damage dari pasifnya itu akan muncul dengan persenan tuh 3% maksimum dari HP target. Jadi kayaknya bakal lebih cocok untuk ngedeliver damage ke tanker-tanker jungler. Nanti juga bakal gue contohin ya, lebih tepatnya teman-teman di in-game pas bagian bahas battlefield adjustment. Dan gue bakal pakai Gusion sebagai contohnya teman-teman, karena biar mempermudah juga gimana penggunaan pasifnya. Yang sekarang itu jadi pada dasarnya damage dari pasifnya Gusion tuh akan lebih tinggi kepada target yang darahnya pun lebih tebal. Contohnya siapa? Contohnya tanker-tanker jungler, fighter-fighter jungler, atau jungler-jungler yang build-nya tuh item penambah darah, atau explainer-explainer yang kayak Terisla yang dimana dia tebel, atau mungkin kayak roamer tapi roamernya tuh yang kayak Tigreal, atau bahkan mungkin yang kayak Minotaur. Itu tuh bakal bisa dimanfaatkan untuk pasif dari Gusion yang meningkat. Sekarang tuh udah bukan 3% dari HP target yang hilang, tapi 3% dari maksimum HP target. Jadi semakin banyak darah musuh, semakin besar damage pasifnya Gusion. Selanjutnya ada Joy. Joy juga mendapatkan buff yang lumayan oke sih. Setidaknya ada buff lah daripada nggak ada sama sekali kan tentunya. Untuk Joy, buffnya itu ada dua. Yang pertama di pasifnya, yang dimana total bonus damage-nya dia, pokoknya buat farmnya, itu dipercepat dari 25% jadi 65%. Dan itu akan memudahkan dia untuk farming di early game. Sementara untuk ultimate-nya, karena ultimate-nya itu sekarang udah nggak ada efek anti-CC ya. Jadi dia tuh cuma
imun terhadap efek slow. Jadi makanya kayaknya ultimate cooldownnya tuh dipersingkat gitu loh, dari 30 detik jadi 28 detik. Dan ini akan lebih singkat lagi kalau dia pegang purple buff, kalau dia pegang Starlium Sight, atau dia pegang Magic Shoes. Jadi jatuhnya Electrifying Beats yang sekarang itu bakal jadi ultimate yang bakal bisa di spam oleh si Joy-nya. Karena kan Joy-nya tuh memanfaatkan dash ability-nya dia kan tuh, dash ini ya kan, buat menghindari musuh-musuhnya. Dan permasalahannya karena sekarang udah nggak anti CC, jadi ya harus main ke item-item cooldown reduction. Jadi buat teman-teman yang pengen mainin Joy di rank games, gue sarankan kayaknya ya teman-teman boleh sih untuk build itemnya yang kayak tadi gue bilang. Dengan membawa emblem mage, kalian kan ada cooldown reduction, dan nanti kalian bawa lagi tuh Inspire ya kan, Inspire atau talent yang pertama tuh yang memberikan cooldown reduction, agar nanti ya cooldownnya tuh jauh lebih cepat gitu loh teman-teman. Aku lebih dari Next ada Julian, yang akhirnya Julian ternyata buffnya nih gila-gilaan. Gua rasa ini kayaknya buff yang lumayan berpengaruh sih sama in game. Dan tadi kalau misalkan gua ngomongin kayak Amon tuh ngaruhnya buat kalau misalkan di rank games tuh, kalau yang pengen banget mainin stacknya ya kan, sekarang udah bisa. Gusion kalau lawannya tank-tank jungle tuh udah ada skill yang bener-bener khusus gitu loh, skill pasifnya buat bisa ngelawan tanker-tanker jungler. Tapi buat Julian, kebetulan Julian ini kecipratannya lumayan banyak teman-teman, terutama dari pasifnya dulu ya. Pasif dari Julian, damage basic attack-nya tuh bakal diperkuat dari 75 jadi 100. Dan ini yang kayaknya bakal jadi power utama dari Julian, karena ya damage basic attack ketika pasifnya menyala kan sekarang lempar skill 1 basic attack enhance-nya bisa nyala. Lempar skill 2 satu kali aja itu juga enhance basic attack-nya bisa nyala. Dan ini kayaknya akan mempercepat pattern farming dari Julian ketika kita ngomongin soal ya Julian jadi jungler gitu ya. Jadi kayaknya rata-rata ini tuh yang gue lihat tuh buff-buffnya, buff-buff hero assassin, buff-buff hero yang potensial banget buat masuk ke jungle juga teman-teman. Makanya atributnya juga kebetulan kecepatan basic attack-nya ditingkatkan dari 0,99 jadi 1,1. Jadi pasifnya ditingkatkan, atributnya ditingkatkan, damage dari skill pertamanya juga meningkat dari yang sebelumnya 380 sampai dengan 700 di maksimum level. Sekarang start di 420 sampai dengan 700. Jadi di early game-nya Julian kayak diharapkan oleh Moonton nih pengen bisa farming yang lebih cepat gitu loh. Dan mungkin lebih oke juga karena Julian kan tipikal hero yang gak butuh level 4 ya. Jadi kayaknya dia emang diprioritaskan. Jadi dengan buff seperti ini kemungkinan besar ya Julian nih emang kayak pengen dibawa jadi jungler. Karena kan dia kan tipikal hero yang gak butuh level 4. Dia kan jatuhnya juga ya level 3 aja udah bisa ganking. Nah dengan level 3 udah bisa ganking, itu tuh jadi kayak senjatanya Julian. Jadi dia tuh hero yang spesial. Ketika nanti jadi jungler ya dia bisa dimaksimalkan seperti ini dengan kecepatan farming yang lebih oke, enhance basic attack yang udah ditingkatkan dari satu patch yang kemarin juga. Dan kebetulan damage dari skill pertamanya yang side-nya tuh lebih sakit di early game. Selanjutnya ada Barats. Barats juga mengalami nerf sebenarnya. Nah, di saat assassin jungle, mage jungle pada di buff semuanya. Nah, Barats sebagai tanker jungler ternyata mengalami nerf. Nerf yang pertama dari pasifnya, pasif Big Guy, yang dimana membuat hybrid defense-nya itu menurun dari 4 sampai dengan 10 per stack-nya, ya kan? Sekarang itu cuma 3 sampai dengan 9 hybrid defense aja. Jadi kalau misalkan ya dihitung-hitung berpengaruh besar atau enggak, ya lumayan berpengaruh harusnya. Karena Barats kan butuh banget untuk manfaatin stack, dan dengan stack tersebut dia tuh bisa bertahan hidup dengan adanya hybrid defense. Begitu juga dengan skill satunya, yang dimana skill satunya sekarang juga dikurangin nih untuk ledakan atau total bonus physical attack dari damage ledakan yang pas dia lempar nih laharnya. Kayak gitu. Dari yang sebelumnya 200% jadi 160%. Dan damage ledakannya cuma memberikan 50% damage ke creep atau monster-monster jungle. Jadi pada intinya Barats itu kecepatan farming di early game-nya dikurangin. Karena mungkin udah kelihatan kali ya, kayak Barats tuh tipikal hero yang ya kita lihat aja di MPL, dia gampang banget untuk invade jungle. Karena salah satu alasannya adalah ketika dia ngomongin soal farm di early game, farm di jungle ya kan, untuk mungkin di 2 menit awal sampai dengan 5 menit awal, dia tuh bahkan cepet banget men, cepet banget, apalagi kalau pakai Concussive Blast. Jadi itulah mungkin alasannya kenapa skill satunya itu dikurangin, karena kecepatan farmingnya itu sangat-sangat cepat gitu loh kalau dibandingkan dengan assassin atau bahkan tanker-tanker jungle lain gitu loh. Selanjutnya ada Fredrin. Fredrin juga kebetulan Fredwin lebih tepatnya, kebetulan mengalami nerf yang
sama kayak Barat sebenarnya. Nerfnya oke lah, tapi nggak ngaruh juga sih. Karena Fredrin untuk ultimate dari Energy Eruption-nya aja yang di nerf, dan itu juga cuma cooldown reduction-nya doang. Cooldown reduction-nya dari yang sebelumnya 7 sampai 5 detik sekarang jadi 9 sampai 6 detik. Sebenarnya nggak berpengaruh kalau emang Fredrin-nya mainin talent emblem yang inspire ya, talent emblem yang inspire yang ngurangin cooldown, terus juga mungkin mainnya ke emblem support, habis itu mungkin build-nya Thunderbelt, terus bikinnya ke brute force. Harusnya ini nggak ngaruh sama sekali karena cooldownnya dari Energy Eruption akan tetap optimal. Sebenarnya dengan nerf kayak gini gue juga cukup nanggung sih bilangnya, karena sebenarnya power dari Fredrin tuh ada di pasifnya, terus juga ada di ultimate-nya Appraiser Sword yang dimana sangat-sangat powerful sekali. Dan kita tahu lah itu physical damage-nya kan gak masuk akal kan buat Fredrin gitu loh dengan ultimate-nya. Dia tuh tanker tapi bisa nimbulin damage sampai ribuan. Bahkan dengan darah seperti ini aja di tutorialin 900. Jadi kayak gua rasa Fredrin dengan nerf yang menuju ke ultimate dari Energy Eruption ya tidak berpengaruh banyak ya. Fredrin tetap Fredrin. Cuma Barat mungkin berkurang nih kecepatan farmingnya kalau dibandingkan dengan Fredrin. Jadi mungkin lebih diimbangin aja, biar tanker jungler juga nggak ada yang OP banget, nggak ada yang ketinggalan farming, nggak ada yang powerful banget lah. Jadi di balance aja jatuhnya. Next ada Roger. Roger juga mengalami sedikit adjustment lah jatuhnya. Tapi menurut gue adjustmentnya cukup oke loh dengan adanya perubahan dari atribut dasarnya. Jadi gue mau bahas atribut dasarnya dulu teman-teman. Atribut dasarnya itu pada intinya HP-nya berkurang dari 2730 jadi 2530. Yang sebenarnya sebagai fighter ya lumayan ngaruh sih, karena ya jadi pada intinya kesimpulan yang gue tangkap ya, HP dasarnya Roger ini kan emang ketinggian karena pas kemarin tuh hampir semua marksman HP-nya dikurangin, itu Roger nggak kebagian tuh ya kan. Dan sekarang Roger akhirnya kebagian, dikurangin tuh 200, sekitar 200-an lah untuk HP-nya di early game. Jadi ya Roger kemungkinan besar kedepannya tuh kayak wajib build ke Endless Battle, karena kemungkinan besar kan dengan HP yang seperti ini kan agak-agak sedikit berkurang ya powernya. Cuma diimbangi nih dengan ketika dia menggunakan ultimate pas berubah jadi wolf form. Nah pas jadi wolf form ya kan, pas dia berubah dari manusia jadi serigala, itu peningkatan dari hybrid defense-nya meningkat di early game. Dari yang sebelumnya 25 sampai dengan 70, sekarang itu ada di 40 sampai dengan 70. Jadi di level yang pertama, jadi jatuhnya ya Roger udah punya 40 hybrid defense, dan itu sangat-sangat berpengaruh buat gua ya. Karena terutama di laning, ketika lu punya 40 hybrid defense yang dimana berarti magic dan physical defense, ini hero berarti udah luar biasa prioritas. Dan ketika di mid game dia pun punya 70 untuk hybrid defense-nya. Jadi menurut gua harusnya ya buat teman-teman semuanya yang bermain dengan Roger ini kayaknya jadi waktu yang tepat agar kalian bisa memaksimalkan bagaimana hybrid defense ketika kalian berada dalam keadaan wolf form atau serigala. Ya, mungkin di satu sisi ya kenapa gua lihat Roger tuh ditingkatkan untuk wolf formnya bukan di human formnya, karena beberapa orang juga memanfaatkan human formnya loh gitu loh. Karena ketika di human form, ketika dia berubah jadi manusia seperti ini kan punya pasif tuh Roger ya kan. Di saat dia jadi manusia, basic attack-nya itu berdasarkan total HP yang ada dari hero lawannya. Tapi kalau misalkan jadi wolf form itu tuh dari HP yang tersisa. Dan mungkin yang gue rasa kayak Munton tuh mau biar balance aja gitu loh. Kalau emang lu mainin marksman ya kan, yang mainin build-nya basic attack, ya udah lu mainnya yang human form. Cuma di human form lu tuh kayak bener-bener gampang lah buat di pick off karena lu nggak punya hybrid defense. Beda dengan ketika lu lagi keadaan serigala atau wolf form. Jadi lu punya hybrid defense-nya di sini. Dan sebagai fighter jadi lu bisa main yang close combat gitu loh. Lu bisa bener-bener main yang ayo perang dari early game, tabrak, ganyang, kayak gitu teman-teman. Ya gue rasa dengan buff seperti ini, gue kenapa bilangnya buff padahal tulisannya kan ke bawah tuh ya, nerf. Gue tetap bilang buff karena memang pada dasarnya marksman mana coba yang punya hybrid defense yang instan ketika kita menggunakan ultimate-nya selain Roger, yang kita tahu sendiri ultimate-nya Roger berapa detik sih ya, cepet banget men. Untuk ultimate Roger manfaatin pasifnya ya itu silahkan kalian gunakan di in game sebagai gold laner, sebagai jungler, tinggal kalian pilih. Selanjutnya akhirnya Harit kena nerf ya, tapi sebenarnya nerfnya
Oke lah, setidaknya ada nerf daripada tidak sama sekali teman-teman. Yang terkena nerf itu adalah atribut dasarnya, HP-nya itu berkurang dari 2701 jadi 2401. Harit nih kayak diilangin HP-nya tuh sampai 300 langsung gitu loh teman-teman. Dan juga untuk skill keduanya, dimana skill keduanya itu shieldnya, shield Harit sekarang itu berkurang teman-teman, dari yang sebelumnya 185 sampai dengan 310 plus 140% total magic power. Sekarang itu cuma 120 sampai dengan 270 dan ditambahkan dengan 130% saja dari magic powernya Harit. Kayak bikin apa ya, item priority Haritnya kayak bergeser. Sekarang kan kalau kita lihat nih, rata-rata pemain Harit itu build itemnya bakal menuju ke yang pertama udah pasti Corrosion Sight. Corrosion Sight nggak tuh, tua juga gue ya. Ya kayak item pertama Harit kan Starlium Sight. Abis itu bakal bikin ke Feather of Heaven, biasanya langsung Holy Crystal. Nah sekarang dengan adanya ya adjustment seperti ini, kalian tuh ada dua opsi lagi nih. Kalian mau langsung Holy Crystal boleh kalau snowballing. Kalau ternyata nggak snowballing, ya udah kalian bikin ke Blood Wings. Karena apa? Karena Blood Wings juga punya shield tambahan sendiri. Sehingga dengan di nerfnya Chrono Dash atau skill 2-nya dari Harit, ya setidaknya kalian punya shield tambahan dari item. Dan itu yang mungkin bisa kalian manfaatkan dengan nerf Harit yang sekarang. Dan hero adjustment terakhir itu ada Chip teman-teman. Yang dimana Chip juga mendapatkan buff yang lumayan signifikan sebenarnya. Karena dari skill pertamanya aja udah kelihatan gitu loh. Dari skill pertamanya ini kita bisa lihat bahwa ada peningkatan shield ketika mengenai target. Dan beberapa target tersebut peningkatannya lumayan signifikan, dari 25% jadi 40%. 20% ke 40% naik 15%. Shield evac-nya ini juga kan jatuhnya kan semakin banyak target di sekitar Chip, dia semakin gede juga shield evac-nya. Jadi kayak Chip ini tuh ditambahin untuk power defense-nya, karena memang ketika di late game Chip itu kayak susah banget gitu loh untuk bisa bertahan hidup, kecuali emang kalian udah punya item kayak immortality atau item defense, anti burst dan segala macamnya. Dan selanjutnya yang di buff adalah ultimate dari portalnya Chip. Karena sebelumnya kita tahu kan portalnya Chip ini kan bisa jadi pedang bermata dua gitu loh. Bisa tiba-tiba temennya si Chip ini masuk portal dan malah ketemu sama musuh gitu loh. Tapi buat sekarang, temen dari Chip yang masuk ke dalam portal akan memperoleh 500 sampai dengan 1000 shield saat berteleportasi. Berarti jatuhnya 500 di level 1 ultimate, terus di level 8, terus di level 2 ultimate dari Chip itu sekitar 750 kalau kita hitung-hitung. Dan di level 12 atau di level ketiga ultimate dari shortcutnya Chip, kita baru dapetin 1000 shield. Dan itu menurut gua akan sangat berpengaruh dengan teamfight besar. Karena ya lu bayangin, lu masuk portal, lu dapetin shield ketika berteleportasi, ya kan? Dan untuk jarak dari teleportationnya sekarang tuh kayak jadi lebih dekat ke ininya sih, ke portalnya. Karena sebelumnya kan kayak 4 unit di samping rekannya, dan sekarang tuh jadi kayak cuma 2,6 unit di samping rekan. Dan itu menurut gua kayak mempermudah Chip untuk membuka portal, tapi teman-teman itu tetap aman gitu loh. Dan setelah masuk dari portal, targeting bisa dijalankan. Yang paling penting apa? Shieldnya. Wah, dengan shield kayak gini berarti Chip ya bisa mengundang Esmeralda sih. Ini apakah emang patch kali ini juga bisa mengundang Esmeralda kembali gitu loh. Apalagi dengan adanya shield evac ketika masuk ke portal utama melalui portal penghubung dari Chip. Team fight-nya bakal banyak shield. Esmeralda harusnya full senyum dengan buff dari Chip ini. Berpengaruh harusnya soalnya teman-teman. Dan tibalah kita pada bagian yang paling penting buat gua, karena penyesuaian area jungle atau battlefield adjustment yang terjadi hanya untuk 2 menit awal. Jadi teman-teman catat ya, untuk di 2 menit awal aja. Bang, berpengaruhnya kayak gimana? Berpengaruhnya kalau kita ngelakuin invade jungle. Contohnya gimana? Contohnya gue bakal mukul monster jungle ini. Teman-teman lihat, damage yang gue terima adalah 53 dan 29. 53 dari monster jungle yang gede, 29 dari monster jungle yang kecil. Nah, kalau kita melakukan farm di tempat yang punya lawan, ya kan, atau pada dasarnya intinya melakukan invade jungle, tadi 53, ya kan. Sekarang damage-nya jadi 62 dan damage monster kecilnya juga meningkat gitu loh. Jadi teman-teman bisa simpulkan di sini, kalau kalian ngelakuin invade jungle atau kalian ini tuh mau ngerusuh di jungle lawan, sebenarnya jadinya kayak nerima damage-nya lebih banyak aja. Dan yang gua tangkap dari kesimpulan buff ini, ya kan, atau adjustment ini kepada monster jungle adalah ya
Ini tuh kayak Muntun tuh pengen bikin kalau invade jungle itu atau rusuh ke jungle lawan itu adalah sebuah hal yang merugikan buat kita. Kenapa? Karena kita tuh jadi farmingnya lebih lama. Padahal yang secara tidak langsung untuk para tanker jungle ya mungkin berpengaruh, mungkin juga tidak. Karena jatuhnya dengan buff seperti ini ya, yang menurut gua kayak Muntun tuh pada intinya pengen manjain beberapa tanker. Muntun tuh pada dasarnya kayak pengen manjain beberapa pemain-pemain assassin aja gitu loh teman-teman. Biar nanti tuh mungkin ketika dia assassin tuh kan keluh kesahnya kan kayak di early game dirusuhin. Nah sekarang dengan early game yang seperti ini mau gak nih orang-orang ngerusuhin gitu loh. Yang padahal sebenarnya ya mungkin bisa tetap bisa tetap bakal tank jungle dan fighter jungle sih yang populer. Dan mungkin penyesuaian jungle ini tidak akan berlaku untuk assassin seperti Hanzo. Karena Hanzo di 2 menit awal dan karena dia punya skill spesial untuk bisa nelen monster jungle, jadi kayak ya pengurangan. Jadi ya damage yang diterima ini atau damage yang lebih meningkat lagi dari 15% jadi 20% itu nggak ngaruh sama sekali. Dan ini dia teman-teman contoh dari pasif Gusion tadi ya yang gue bilang gitu loh. Pada dasarnya ini bisa gue simpulin minor patch karena yang di adjust itu hero-nya rata-rata dengan banyaknya buff yang mungkin terjadi. Dan yang paling terpenting adalah invade jungle sekarang kayak diperlama aja sama Muntun gitu loh. Dan tujuannya biar apa? Biar nanti damage yang diterima oleh si jungler yang ngelakuin invade itu tuh lebih besar. Nah malah karena damage-nya lebih besar, berarti tanker-tanker jungler yang lebih sustain itu malah harusnya lebih laku dong. Ditambah lagi dengan adanya Fredrin dan Barats yang di nerf, berarti kemungkinan besar kita akan masuk ke era Akai sebagai jungler utama yang mungkin bakal bergeser dari tier A mungkin menuju ke tier A plus atau menuju ke tier S juga. Karena Akai nggak ada adjustment apapun dan dia menurut gue tipikal hero yang oke juga untuk invade jungle, punya dash yang bisa nembus tembok juga dan masih oke loh untuk digunakan di patch yang sekarang. So itu aja mungkin untuk di patch kali ini. Kalau menurut teman-teman apa nih yang bakal berubah banyak untuk di patch kali ini? Karena menurut gua kesimpulannya ya nggak berubah banyak kecuali memang ada beberapa hero yang mendapatkan buff. Jadi lumayan spesial lah. Dan Harit akhirnya kena nerf daripada tidak sama sekali lah. Thank you Muntun, setidaknya Harit di nerf ya walaupun sedikit kayak gayanya Annabelle segini ya kan. Dan itu menjadi penutup untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.